Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo dan selamat bergabung para pendengar. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Anda mendengarkan melalui radio gelombang pendek atau di YouTube. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya senang Anda bergabung dengan kami kembali hari ini para pendengar. Iya, saya juga Doni. Dan wow, para pendengar, pada program hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sungguh menarik. Saat Doni pertama kali membicarakan ini pada saya dan mulai berbagi dengan saya apa yang telah dia pelajari, saya harus mengakui bahwa saya terperanjat, terkejut. Iya, cukup terkejut sebenarnya. Saya pikir kebanyakan orang Kristen menyadari bahwa dalam beberapa abad pertama setelah Kristus, paham berhala sudah memasuki gereja Kristen. Tapi sejujurnya, saya tidak tahu sejauh mana filsafat paham berhala telah merusak kekristenan apostolik yang murni. Dan saya telah mempelajari hal ini sebelumnya. Tapi tetap saja, saya benar-benar terkejut. Ya, jujur, saya juga Mario. Jadi mari kita bahas lebih jauh Mario. Oh ya, sebelum kita membahas hal ini lebih dalam, saya ingin menyampaikan sebuah pengingat kepada para pendengar kita. Nah, para pendengar, hal-hal yang akan kami bicarakan hari ini akan mengejutkan Anda jika ini adalah untuk pertama kalinya Anda mendengar hal ini. Tapi itu tidak berarti bahwa ini salah. Itu hanya berarti bahwa ini berbeda. Ini mungkin bertentangan dengan apa yang telah diajarkan kepada Anda sebagai kebenaran. Tetapi, sekali lagi, itu tidak berarti bahwa ini salah. Ya, ketika beberapa ide baru bertentangan dengan apa yang telah diberitahukan kepada kita sebagai kebenaran, maka akan mudah bagi kita untuk mengabaikannya tanpa benar-benar melihat buktinya, Doni. Ya, benar. Adalah sangat mudah untuk bertindak seperti itu. Tapi, sebuah ide tidak secara otomatis menjadi salah, hanya karena Anda belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Benar. Jadi, permintaan saya adalah agar para pendengar mendengarkan dengan pikiran yang terbuka. Saya tidak meminta Anda untuk langsung mempercayai kata-kata saya. Saya hanya meminta Anda mendengarkan semua bukti dengan pikiran yang terbuka, dan kemudian melalui bimbingan roh Yahwa, silakan Anda membuat keputusan Anda sendiri. Cukup adil kan? Iya, itu cukup adil, Doni. Baiklah, Mario, jika Anda berbicara dengan orang Protestan manapun pada zaman sekarang, dan bertanya dari mana keyakinannya berasal, apa yang akan dia katakan? Iya, tentu saja dia akan berkata itu dari Alkitab, Doni. Salah satu seruan reformasi Protestan adalah sola scriptura, atau hanya berdasarkan kitab suci. Ya, benar. Gereja Katolik Roma selalu sangat terbuka mengakui tradisi-tradisi dan tulisan-tulisan para bapak gereja yang mereka ikuti. Tapi, orang-orang Protestan, di sisi lain, selalu mengatakan bahwa tradisi itu bisa salah. Jadi kita harus selalu berpatokan pada Alkitab dan hanya Alkitab sebagai standar kebenaran. Benar, dan itu sama seperti yang Paulus tulis kepada Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, kita tidak memerlukan tradisi untuk mengetahui sesuatu itu benar atau salah. Kitab suci saja sudah cukup menjadi panduan kita. Nah, masalahnya kemudian muncul dalam cara kita menafsirkan ayat-ayat kitab suci. Iya, disitulah perpecahan selalu muncul, Doni. Sebuah artikel tentang statistik dunia Kristen yang diterbitkan pada tahun 2017 memperkirakan bahwa ada sekitar 41.000 denominasi Kristen. Itu jumlah yang banyak. Dan denominasi-denominasi ini biasanya terbagi atas beberapa poin doktrin berdasarkan penafsiran yang berbeda dari kitab suci. Nah, masih sedikit orang Kristen pada zaman sekarang yang menyadari bahwa kekristenan modern itu sendiri sudah sangat berbeda dari kekristenan apostolik yang asli pada abad pertama. Dan ini berkaitan dengan bagaimana kitab suci ditafsirkan. Teologi Kristen modern saat ini telah sangat, saya tekankan, sudah sangat dipengaruhi oleh paham-paham berhala. Terutama tulisan-tulisan filosof Yunani yaitu Plato. Oke, Doni, keyakinan-keyakinan apa yang menurut Anda berasal dari Plato? Secara khusus, tentang ketuhanan Tritunggal. Dan ingat, para pendengar, pelajari buktinya sebelum Anda mengabaikannya. Dan gagasan tentang orang yang diselamatkan akan pergi ke surga. Hah? Itu juga?
Maksud saya tahu Tritunggal atau Trinitas berasal dari ajaran paham berhala kuno. Tapi apa benar bahwa gagasan pergi ke surga ini juga berasal dari paham berhala, Doni? Iya, dan mereka yang disebut bapak-bapak gereja lah yang secara konsisten menafsirkan kitab suci berdasarkan filosofi Yunani. Sebuah bentuk penafsiran yang tidak pernah dimaksudkan oleh para rasul. Nah, harus diakui bahwa kebanyakan orang awam tidak mengetahui hal ini. Tetapi ini adalah pengetahuan umum bagi para sarjana Alkitab. Oke Mario, ini. Saya telah mencetak beberapa kutipan yang saya ingin Anda baca hari ini. Oke. Para pendengar, kata-kata ini bukan dari saya. Silakan dengarkan kutipan-kutipan ini, lalu lakukanlah penelitian Anda sendiri. Oke, mulai dari sini Mario. Wow, Anda menyusun sebuah buku, Doni? Seperti yang sudah saya katakan, para sarjana mengetahui hal ini meskipun orang awam tidak. Kutipan pertama yang Anda lihat adalah dari William Inge. Nah, dia adalah pejabat tinggi Katedral Santo Paulus. Dia dinominasikan 3 kali dalam kesempatan yang berbeda untuk mendapatkan hadiah Nobel Sastra. Dia juga profesor teologi di Universitas Cambridge. Oke, kedengarannya dia adalah seorang pria yang sangat berpengetahuan dan terdidik, Doni. Iya, betul. Dia memang seperti itu, Mario. Silakan baca kutipan pertama itu, Mario, dan mari kita simak apa yang dia katakan tentang pengaruh Plato terhadap kekristenan. Baiklah, di sini dikatakan, paham Plato atau Platonisme adalah bagian dari struktur vital teologi Kristen. Jika orang mau membaca Plotinus yang bekerja untuk menyesuaikan paham Plato dengan kitab suci, maka mereka akan memahami dengan lebih baik hubungan nyata yang berkesinambungan antara budaya lama dan agama baru. Dan mereka akan menyadari bahwa adalah mustahil untuk menghilangkan Platonisme dari kekristenan tanpa mencabik-cabik kekristenan itu sendiri. Ini luar biasa, Doni. Jangan berhenti dulu, Mario. Dia belum selesai. Injil Galilea yang dituturkan dari bibir Yesus tidak diragukan lagi tidak terpengaruh oleh filsafat Yunani. Tetapi kekristenan awal sejak semula dibentuk melalui penggabungan dari ide-ide paham Yahudi dan paham Yunani. Luar biasa. Wow. Ya, begitulah. Tapi dia bukan satu-satunya, Mario. Anda pernah mendengar tentang James Strong? Oh tentu, dia kan yang menulis Kamus Konkordansi Alkitab yang terkenal itu, Doni. Iya, benar. Sekarang baca kutipan berikutnya. Itulah yang dikatakan James Strong tentang pengaruh Plato terhadap kekristenan. Baiklah, James Strong mengatakan, menjelang akhir abad pertama dan selama abad kedua, banyak orang terpelajar yang berpaham Yahudi dan berpaham berhala yang bergabung ke dalam agama Kristen. Hal ini juga membuat mereka membawa masuk ide-ide dan ungkapan-ungkapan Platonis mereka ke sekolah-sekolah teologi Kristen. Ya, Doni dan para pendengar, saya bisa melihat hal ini terjadi. Saya ingat semasa kuliah di kampus dulu, saya mengambil mata kuliah tentang sejarah pengembangan pemikiran Barat. Dan ya, Plato memang menonjol dalam kurikulum kelas. Oke Doni, tolong luangkan waktu Anda untuk berbicara tentang Plato. Saya pikir semua orang mungkin pernah mendengar namanya, tetapi siapa dia dan apa yang dia yakini sehingga pemikirannya telah memberi pengaruh yang sangat besar pada agama Kristen dan dunia Barat. Nah, Plato lahir dalam keluarga bangsawan kaya antara tahun 428 dan 423 sebelum Masehi. Dan dia meninggal sekitar tahun 348 atau 347 sebelum Masehi. Di suatu tempat di Yunani sana. Jadi, pasti dia adalah seorang penyembah berhala yang tinggal di dalam budaya yang dipenuhi dengan paham berhala, Doni. Sudah pasti. Bahkan diklaim bahwa ayahnya sendiri, Ariston, adalah keturunan Kodrus, Raja Athena. Sedangkan ibunya, Periktion, berasal dari keluarga yang berteman dekat dengan anggota parlemen terkenal Athena yang bernama Solon. Bukankah dia salah satu dari 7 orang bijak itu, Doni? Iya, dan saudara laki-lakinya juga menonjol dalam politik Athena kuno. Jadi, dilihat dari latar belakangnya, kedua belah pihak dari keluarga Plato adalah keluarga yang sangat berpengaruh. Iya, benar. Dan hal ini tentu saja akan berdampak pada pendidikannya. Plato sendiri dipengaruhi oleh filsuf penganut agama berhala seperti Heraklitus dan Pitagoras. Sokrates juga kan? Ya, pada kenyataannya, dari antara orang-orang yang ada di sekitarnya, Sokrates bersama dengan Pitagoras adalah 2 orang yang mungkin menjadi pemberi pengaruh terbesar pada Plato. Setelah Sokrates meninggal, Plato mendirikan sebuah akademi yang menarik beberapa pemikir paling cerdas dalam filsafat, matematika, dan astronomi. Salah satu murid Sokrates adalah Aristoteles, yang terkenal dengan caranya sendiri. Ya, saya pernah membaca sebuah buku yang dalam bahasa Indonesia berjudul Hermeneutika Subjek, di mana penulisnya, Michel Foucault, mengatakan bahwa Plato adalah salah satu pendiri agama Barat dan spiritualitas Barat. Ya, sudah pasti. Dan hal yang ingin saya jelaskan adalah bahwa Plato tenggelam dalam pemikiran para penyembah berhala. Pandangan dunianya adalah pandangan seorang penyembah berhala. Satu gagasan Plato yang terkenal adalah pandangan dunianya yang bersifat dualistik. Apa maksudnya, Doni? Pada dasarnya, ini adalah gagasan bahwa dunia tempat kita hidup adalah salinan yang tidak sempurna dari dunia yang lebih tinggi, di mana segala sesuatu, baik yang aktual atau yang hanya sekedar gagasan,
berada dalam keadaan ideal. Ya, saya tidak tahu tentang Anda, Doni. Tapi saya pikir saya adalah seorang pribadi yang ideal. Jadi jika saya bertanya kepada istri Anda apakah dia setuju dengan Anda, Mario? Tentu saja. Nah, Plato akan berpendapat berbeda, Mario. Dia akan mengatakan bahwa Anda hanyalah sebuah tiruan yang mirip dengan diri Anda yang ideal yang ada di dunia yang lebih tinggi. Bentuk ideal dan sempurna ini menurut Plato adalah kekuatan independen yang dia beri nama good atau kebaikan dalam bahasa kita. Jika Anda ingin membaca tentang hal ini, bacalah bukunya yang berjudul Teori Bentuk. Oke. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana kepercayaan Plato mempengaruhi para bapak gereja mula-mula, Doni. Anda sudah mengatakan bahwa kekristenan modern masih merupakan bentukan dari Plato. Saya ingin mendengar beberapa contoh spesifik tentang bagaimana keyakinan Plato berbeda dari kitab suci. Baiklah. Heraklitus dari Efesus, salah satu filsuf yang mempengaruhi Plato, dianggap sebagai orang pertama yang menerapkan kata logos, yang berarti firman, untuk merujuk pada hikmat ilahi atau akal. Heraklitus mengajarkan bahwa logos ini adalah kekuatan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan alam semesta. Nah, dengan berpatokan pada ide ini, Plato mengklaim bahwa logos adalah bagian dari 3 serangkai ilahi yang terdiri dari pertama, good atau kebaikan, kedua, logos atau firman, dan yang ketiga adalah sesuatu yang dia sebut sebagai roh dunia. Nah, apakah ini terdengar seperti sesuatu yang sudah familiar dengan Anda, Mario? Iya, kedengarannya seperti apa yang diajarkan di dalam kekristenan tentang ketuhanan Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, atau firman Allah, dan Allah Roh Kudus. Iya, benar. Ini adalah salah satu area dari mana konsep ketuhanan 3 dalam satu ini berasal. Sekarang, pahamilah. Plato tidak berpikir bahwa logos itu adalah satu sosok pribadi yang nyata. Sebaliknya, dia memandangnya sebagai sebuah prinsip panduan. Para filsuf Stoa yang juga berbasis di Athena meyakini bahwa logos adalah sesuatu yang mengatur segalanya. Aristoteles, murid Plato, walaupun tidak meyakini semua hal mengenai teori bentuk dari Plato, tetapi dia juga percaya pada 3 serangkai. Tolong baca kutipan berikutnya, Mario. Ini adalah tulisan Aristoteles. Baiklah, karena seperti yang dikatakan Pitagoras, dunia dan semua yang ada di dalamnya ditentukan oleh angka 3, karena permulaan dan pertengahan, serta yang terakhir memberikan sebuah angka gabungan atau semua. Dan angka yang mereka berikan adalah 3 serangkai. Jadi setelah mengambil ketiga hal ini dari alam sebagai bisa dikatakan hukumnya, kita menggunakan lebih lanjut nomor 3 ini dalam penyembahan para berhala. Nah, Mario dan para pendengar, pada akhirnya, selama beberapa abad kemudian, 3 serangkai ilahi ini berubah menjadi gagasan tentang Allah Tritunggal. Ini adalah area utama di mana agama Kristen dipengaruhi oleh Plato. Anda harus memahami bahwa para bapak gereja mula-mula adalah orang-orang yang terdidik. Banyak dari mereka, seperti yang dialami orang-orang terpelajar pada masa itu, telah dilatih dalam filsafat Yunani. Hal ini tentu saja mempengaruhi penafsiran mereka terhadap kitab suci. Oh, jadi maksud Anda adalah mereka membentuk pandangan mereka terhadap dunia berdasarkan cara pandang Yunani dan bukan cara pandang Yahudi. Ya, tepat, Mario. Mereka melakukan itu terlepas dari fakta bahwa kitab suci ditulis dari sudut pandang Yahudi. Jadi ketika mereka yang disebut bapak-bapak gereja ini datang, mereka menafsirkan kitab suci. Bukan dari sudut pandang Yahudi para penulisnya, tetapi dari sudut pandang pendidikan Yunani mereka. Misalnya, mereka menyatakan bahwa apa yang dimaksud Plato dengan good atau kebaikan tentu saja adalah Yahwa. Kemudian logos, mereka klaim sebagai Yahuswa. Dan roh dunia yang mereka jadikan sebagai pribadi ketiga tanpa tubuh dari satu ketuhanan yang ajaib. Jadi, 3 serangkai ilahi Plato telah berubah menjadi Trinitas atau Tritunggal Kristen melalui para bapak gereja yang berpendidikan klasik. Ini pasti berdampak besar pada setiap bidang kepercayaan Kristen. Oh, itu benar. Anda tahu Edward Gibbon? Iya, bukankah dia penulis buku yang berjudul Kemerosotan dan Kejatuhan Kekaisaran Roma? Ya, dan dia menulis satu buku lagi yang berjudul Sejarah Kekristenan. Di dalam buku ini, dia membahas filosofi Yunani yang mempengaruhi kekristenan awal. Oke, tolong baca kutipan berikutnya, Mario. Ini adalah tulisan Gibbon. Oke, di sini dikatakan, adalah benar bahwa paham berhala telah ditaklukkan oleh kekristenan, dan itu sama benarnya bahwa kekristenan telah dirusak oleh paham berhala. Paham deis yang murni dari orang-orang Kristen pertama telah diubah oleh gereja Roma menjadi dogma Trinitas yang tidak dapat dipahami. Banyak ajaran agama berhala yang merupakan buatan orang Mesir yang kemudian diidealkan oleh Plato dan dipertahankan sebagai sesuatu yang layak dipercaya. Paham deis murni. Istilah yang digunakan Gibbon ini mengacu pada agama asli para rasul yang percaya pada satu Tuhan. Mereka, sama seperti orang-orang Yahudi sebelum mereka, adalah para monoteis yang murni. Oke, Mario. Tolong buka kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Oke. Inilah yang disebut Shema. Ini adalah pondasi di mana seluruh dasar agama Yahudi diletakkan. Dan keyakinan yang sama ini juga yang merupakan pondasi bagi kekristenan apostolik.
Sudah dapat Mario? Ya. Ya, silakan dibacakan. Dengarlah hai Israel, Yahwa Eloah kita adalah satu Yahwa. Dalam terjemahan yang Anda baca, kata kerja adalah merupakan kata yang ditambahkan. Jadi bacalah lagi, tapi hilangkan kata kerja itu. Dengarlah hai orang Israel, Yahwa itu Eloah kita, Yahwa itu Esa. Orang-orang Kristen apostolik, seperti halnya orang-orang Yahudi, adalah para monoteis. Mereka menyembah Yahwa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan hidup. Mereka tentu tidak menyembah Dia sebagai 3 dalam 1 dengan Sang Anak dan Roh Kudus. Doktrin Trinitas sama sekali tidak muncul dalam kitab suci. Benar. Bahkan para sarjana Trinitarian sendiri telah mengakui hal ini. Nah Mario, kutipan berikutnya adalah dari seorang teolog baptis bernama William N. Clark. Tolong bacakan untuk kita apa yang dia katakan. Baiklah, berbicara tentang kitab suci, dia berkata, kata Trinitas tidak pernah digunakan dan tidak ada indikasi bahwa gagasan Trinitas telah terbentuk. Telah lama menjadi sebuah praktek umum untuk membaca perjanjian baru seolah-olah ide-ide zaman kemudian tentang subjek ini ada di dalamnya. Tetapi sebenarnya tidak. Pada zaman para rasul, doktrin Trinitas belum diciptakan. Setelah selang 3 atau 4 abad kemudian, barulah doktrin Trinitas ada. Doktrin bersejarah ini sangat berbeda dari kesederhanaan iman mula-mula. Wow, ini pernyataan yang luar biasa. Ya. Baik, Doni. Sebelum Anda melanjutkan, saya ingin berbagi satu poin dengan para pendengar kita. Nah, para pendengar, banyak dari Anda mungkin berpikir, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa doktrin Trinitas tidak muncul dalam kitab suci? Itu ada dalam kitab 1 Yohanes. Oke, ayat ini sudah saya tampilkan di layar, saya bacakan. Kitab 1 Yohanes pasal 5, ayat 7 dan 8 mengatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Anda benar Mario, ayat ini sering ditunjuk sebagai bukti ketuhanan Tritunggal. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tidak. Iya, karena ayat ini tidak terdapat di dalam salah satu manuskrip paling awal. Faktanya, ayat-ayat ini barulah ditambahkan ke dalam Alkitab 1000 tahun kemudian. Jadi, iya, doktrin Trinitas sama sekali tidak ada dalam kitab suci. Ya, betul. Benar-benar tidak ada. Oke Mario, tolong buka kitab Markus pasal 12. Di sini, seorang ahli Taurat datang kepada Yahusua dan bertanya, hukum manakah dari semua hukum itu yang terutama? Mario tolong bacakan jawaban Yahusua dan bagaimana tanggapan dari ahli Taurat tersebut. Ini sangat mencerahkan. Kitab Markus pasal 12 ayat 29-33. Jawab Yahusua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahwa Eloah kita, Yahwa itu Esa. Kasihilah Yahwa Eloahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yahusua, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi di sini Yahusua ditanya, apakah perintah yang terutama? Dan Sang Juru Selamat mengutip Shema, Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Benar. Jadi mereka mengetahui perihal ini dan mereka tidak meyakini ajaran Trinitas Plato. Oke Mario, tolong baca ayat berikutnya sekarang. Mari kita lihat apa yang Yahusua katakan kepada ahli Taurat tersebut. Yahusua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Yahwa. Yahusua di sini menegaskan apa yang selalu dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Yahwa. Oke, kita akan istirahat sejenak. Mari kita bicarakan ini lagi saat kita kembali. Para pendengar, tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda senang melihat album-album foto Anda sambil mengingat saat-saat bahagia yang dihabiskan bersama keluarga dan sahabat? Apakah Anda menikmati peringatan ulang tahun, pernikahan, dan acara menyenangkan lainnya? Kebanyakan orang seperti itu, mengingat peristiwa yang menyenangkan dan menggembirakan dapat mengembalikan emosi yang sama yang dirasakan pada saat kenangan itu dibuat.
Yahwa memahami kebutuhan manusia untuk berkumpul dengan para sahabat dan anggota keluarga, mengingat kebersamaan masa lalu, dan menciptakan kenangan baru. Dia telah menyediakan sejumlah hari peringatan bagi umatnya untuk berkumpul dan menikmati dengan sukacita, kenangan akan kebaikan dan pemeliharaannya dalam hidup mereka. Banyak orang Kristen berasumsi bahwa hari-hari raya tahunan ini khusus hanya untuk orang Yahudi saja. Tapi sebenarnya tidak. Ini adalah hari-hari raya Yahwa, bukan hari-hari raya orang Yahudi. Kitab Imamat pasal 23 ayat 2 menyatakan, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahwa yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Berikut ini adalah hari-hari rayaku." Kemudian, hari raya pertama yang ada di daftar adalah hari Sabat mingguan, diikuti oleh berbagai hari-hari raya tahunan. Hari raya Yahwa adalah peringatan dari peristiwa penting dalam sejarah keselamatan. Merayakan hari-hari ini tidaklah berarti kita menjadi Yahudi. Sebaliknya, merayakannya berarti menghormati Yahwa yang telah memberikan keselamatan dengan cuma-cuma dan jelas bagi semua orang yang mau menerimanya. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang hari-hari raya Yahwa, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Kami memiliki artikel, video, dan program radio tentang penghormatan kepada Yahwa melalui perayaan hari-hari sucinya. Siapa yang mengira bahwa ajaran Plato yang digemari semua orang ternyata memiliki dampak jangka panjang pada cara pandang kekristenan mengenai Yahwa? Bukan hanya mengenai Yahwa, tapi Yahuswa juga. Ya, pandangan Plato tentang 3 serangkai ilahi dan logos telah meletakkan dasar yang di atasnya para bapa gereja mengembangkan penafsiran dan membentuk ketuhanan Tritunggal. Tetapi Plato juga mempengaruhi bagaimana orang Kristen sampai hari ini memandang sifat alamiah Kristus. Dengan cara bagaimana, Doni? Plato percaya bahwa setiap jiwa bukan hanya abadi, tetapi dia juga percaya bahwa setiap jiwa juga telah ada sebelum reinkarnasi. Jadi, Anda tidak hanya berbicara tentang Yahuswa di sini? Tidak. Plato percaya bahwa setiap orang sudah ada sebelum inkarnasi ketika lahir. Keyakinan ini secara langsung bertanggung jawab atas keyakinan yang dipegang secara luas dalam dunia Kristen, bahwa Yahuswa sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Para bapak gereja adalah orang-orang yang kita sebut Helenisasi, yang berarti bahwa pemikiran mereka, pendidikan mereka, dibentuk oleh filsafat Yunani. Jadi, ketika membaca kisah-kisah Injil, mereka menempatkan sistem keyakinan Yunani ini pada apa yang mereka baca. Disitulah kita mendapatkan ide bahwa Yahuswa berinkarnasi di dalam rahim Maria setelah memiliki kehidupan yang sudah ada sebelumnya di surga. Tetapi orang-orang Ibrani tidak percaya pada praeksistensi jiwa. Tidak, tentu saja tidak. Sebaliknya, mereka percaya dan Anda dapat menemukan ini di seluruh kitab suci. Praeksistensi rencana ilahi melalui Yahwa yang Maha Tahu, yang mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Ya, dan itu sangat berbeda, Doni. Ya, benar-benar berbeda. Kitab suci tidak mengajarkan bahwa Yahuswa sudah ada sebelum dia dikandung dalam rahim Maria. Jika Anda berpikir demikian, itu karena penafsiran kitab suci yang diajarkan kepada Anda adalah penafsiran yang dikembangkan oleh para bapak gereja awal yang pemikirannya dibentuk oleh Plato. Semua bagian-bagian kitab suci mengajarkan bahwa kita telah dikenal sebelumnya oleh Yahwa sebagai bagian dari rencananya. Benar. Begitulah. Tolong buka kitab Mazmur pasal 139, Mario. Ini hanyalah salah satu dari banyak contoh di mana Alkitab mengacu pada rencana Yahwa, di mana ditunjukkan bahwa Yahwa telah mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi. Kitab Mazmur pasal 139 ayat 15 dan 16. Baiklah, di sini dikatakan, "Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya." Cara lain Alkitab merujuk pada rencana Yahwa atau pada kemahatauan Yahwa pada hal-hal yang belum terjadi ini adalah dengan mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ada dalam pikiran Yahwa dari sejak sebelum dunia dijadikan. Dalam pengertian inilah perjanjian baru mengacu pada Yahuswa. Tetapi di bawah pengaruh ide-ide Plato, para bapak gereja mengklaim bahwa Yahuswa sudah benar-benar ada di surga sebelum dia dilahirkan. Namun dalam pandangan orang-orang Israel, Yahuswa baru ada dalam rencana Yahwa sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi, dia baru ada di dalam rencana. Belum benar-benar ada, Mario. Benar. Oke, sekarang tolong buka kitab 1 Petrus pasal 1 dan baca ayat 20. Silakan langsung dibacakan jika sudah dapat, Mario. Oke, berdasarkan konteksnya, ayat ini berbicara tentang Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sekarang buka kitab Kisah Para Rasul pasal 2 dan baca ayat 22-23. Ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini.
Yang aku maksudkan ialah Yahusua dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan Yahwa dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yahwa dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Yahwa menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Petrus bisa saja mengatakan bahwa Yahusua telah ada di surga sebelum berinkarnasi menjadi manusia yang berdaging. Dia pasti memiliki kosakata untuk melakukannya. Tetapi gagasan tentang praeksistensi yang diikuti oleh inkarnasi ini berasal dari Plato. Teologi Petrus dipengaruhi oleh para nabi perjanjian lama, bukan Plato. Buka kitab Yeremia pasal 1 dan baca ayat 4 dan 5, Mario. Oke, di sini dikatakan, firman Yahwa datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Beginilah teologi Ibrani, tidak sama dengan teologi paham berhala. Dan firman yang disampaikan kepada Yeremia di sini memiliki aplikasi sekunder pada Yahusua. Oke, sekarang mari kita lihat para bapak gereja, Doni. Karena sungguh liar untuk berpikir bahwa filsafat agama berhala dapat berdampak seperti itu pada gereja mula-mula. Tapi itu terjadi. Baik, buka halaman berikutnya, Mario. Kutipan pertama di situ adalah ucapan dari sejarawan gereja terkenal, Philip Schaff. Silakan baca apa yang dia katakan tentang penyimpangan yang terjadi di dalam kekristenan karena ajaran Plato. Di sini dikatakan, banyak orang Kristen mula-mula menemukan daya tarik yang unik dalam doktrin-doktrin Plato dan menggunakannya sebagai senjata untuk mempertahankan dan memperluas kekristenan, atau dengan memasukkan kebenaran-kebenaran kekristenan dalam bingkai ajaran Plato. Doktrin Logos dan Trinitas telah dibentuk dari para bapak Yunani yang, jika bukan karena dilatih di sekolah-sekolah, banyak dari mereka yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh filsafat Plato, khususnya dalam bentuk Yahudi Alexandria. Fakta bahwa ajaran-ajaran yang salah dan korup telah menyusup ke dalam gereja dari sumber ini tidak dapat disangkal. Di antara para bapak gereja yang paling terkenal yang sedikit atau banyak mengikuti ajaran Plato adalah Justin Martyr, Athenagoras, Theophilus, Irenaeus, Hippolytus, Clement dari Alexandria, Origen, Minutus Felix, Eusebius, Methodius, Basil yang Agung, Gregory dari Nisa, dan Santo Agustinus. Daftar namanya bahkan ada di situ. Benar. Dalam pendahuluan buku Athenagoras of Athens, Ensiklopedia Britannica menyatakan teologinya sangat diwarnai dengan Platonisme. Sedangkan Ensiklopedia Americana mengatakan Athenagoras sering menggabungkan kepercayaan para penyair dan filsuf Yunani, khususnya Plato, dengan doktrin kekristenan. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh beberapa bapak gereja sendiri. Silakan baca kutipan berikutnya, Mario. Oke, ini dari Agustinus dari Hippo. Dia berkata, ucapan Plato yang merupakan ucapan paling murni dan terang dalam semua filsafat telah menyebarkan sekumpulan kesalahan. Wow! Jika Anda tidak memperhatikannya dengan baik, Anda akan berpikir bahwa dia berbicara tentang kitab suci. Ya, dan dalam bukunya The Passion of the Western Mind, Richard Tarnas menulis, rumusan Agustinus tentang Platonisme Kristen lah yang telah meresapi hampir semua pemikiran Kristen abad pertengahan di Barat. Karena begitu antusiasnya integrasi Kristen dari semangat Yunani, sehingga Socrates dan Plato sering dianggap sebagai orang-orang kudus pra-Kristen yang diilhami secara rohani. Serius? Wow! Oh iya, kemudian, Clement dari Alexandria. Anda pernah mendengar tentang dia? Dalam buku Journal of Religion, Albert Outler menulis bahwa Plato menempati tempat penting dalam apa yang disebut Helenisasi kekristenan. Dan secara umum telah diakui bahwa Clement melangkah sejauh yang pernah dilakukan orang-orang Kristen ortodoks manapun dalam mengambil dan menggunakan konsep filosofis dan etika Helenistik untuk mengekspresikan iman Kristennya. Plato adalah filsuf favoritnya. Wow, saya baru-baru ini membaca bahwa Clement percaya bahwa filsafat Yunani adalah semacam guru untuk mempersiapkan orang Yunani menerima Yahusua. Ya, masalahnya adalah alih-alih mengesampingkan filsafat agama berhala, ketika kebenaran terungkap, mereka malah mengintegrasikan filsafat agama berhala tersebut ke dalam teologi Kristen. Dan itulah mengapa ajaran agama berhala itu ada di dalam agama Kristen sampai hari ini, Doni. Ya, tepat. Siapa nama selanjutnya dalam daftar di tangan Anda, Mario? Ini perkataan dari Gregory dari Nisa. Gregorius dari Nisa adalah seorang uskup abad keempat yang berpengaruh dalam mengembangkan doktrin ketuhanan Tritunggal di Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Buku The Great Catechism menyatakan bahwa dia menggambarkan karya penyelamatan Kristus dalam bentuk bahasa-bahasa Plato. Menarik.
Kutipan selanjutnya ini dari buku The Philosophy of the Church Fathers oleh Harry Wolfson. Oh iya, dia berbicara tentang kompromi yang diperlukan ketika Gregory mencoba menyelaraskan filsafat Yunani dengan monoteisme Israel. Oke, silakan dibaca Mario. Ini adalah sebuah solusi melalui harmonisasi, upaya untuk menggabungkan monoteisme orang Yahudi dan politeisme orang Yunani, seperti yang dicirikan oleh Gregory dari Nisa. Metode harmonisasi yang digunakan oleh mereka adalah dengan menipiskan monoteisme Yahudi sebagai sebuah pelonggaran pada filsafat Yunani. Nah, itu berbicara tentang korupsi ajaran kekristenan apostolik. Dan kita harus jujur, ini adalah sebuah penyelewengan ajaran yang walaupun sederhana, namun sangat jelas. Dengan jalan menafsirkan kitab suci dari sudut pandang seorang filsuf penyembah berhala, maka makna dan maksud asli dari Alkitab pun menjadi hilang. Ini menjadi begitu meresap sehingga banyak bapak gereja yang mengajarkan bahwa orang-orang percaya benar-benar dapat bertumbuh dalam pengetahuan tentang Yahwa melalui studi filsafat Yunani. Luar biasa, itu bertolak belakang dengan apa yang Paulus katakan. Tunggu, saya buka dulu. Saya pikir itu ada di... Iya, ini dia. Kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai ayat 23. Paulus mengatakan, "Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Yahwa telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Yahwa tidak mengenali Yahwa oleh hikmatnya, maka Yahwa berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, yang untuk orang-orang Yahudi merupakan suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi merupakan suatu kebodohan." Jadi, hampir tidak ada cara untuk belajar tentang Yahwa. Di sini, Paulus sebenarnya juga memberi peringatan menentang filsafat agama berhala. Baik, Mario, tolong bacakan kitab Kolose pasal 2 ayat 8 untuk kita. Oke. Kitab Kolose pasal 2 ayat 8 mengatakan, "Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Paulus adalah rasul yang paling terdidik. Dia tahu bahwa filsafat agama berhala hanya akan merusak iman yang baru lahir, dan dia memperingatkan untuk tidak melakukannya. Sayangnya, ketika para bapak gereja menggabungkan teologi Kristen dengan filsafat agama berhala, mereka mengembangkan ajaran tentang ketuhanan Tritunggal yang sepenuhnya bertolak belakang dengan monoteisme murni kitab suci. Baik, Mario, tolong baca kutipan berikutnya. Ini dari seorang sarjana Perjanjian Lama, Norman Snaith. Apa yang dia katakan di situ? Dia mengatakan, kita berada pada posisi di mana penafsiran ulang teologi Alkitab yang didasarkan pada ide-ide para filsuf Yunani yang telah tersebar luas selama berabad-abad dan telah merusak esensi iman Kristen di mana-mana. Kekristenan sendiri cenderung menderita karena terjemahan dari tulisan para nabi telah ditafsirkan berdasarkan filsafat Plato. Nah, seharusnya kita tidak boleh terikat pada orang-orang yang tidak percaya. Mario, apakah Anda masih ingat nasihat Paulus dalam kitab 2 Korintus? Tidak. Baiklah, tolong buka dan bacakan kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14-15. Oke, mari kita lihat di sini. Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Jadi kita harus mendasarkan teologi kita pada kitab suci, bukan pada filsafat agama berhala. Benar. Yudas bahkan bisa melihat kesalahan seperti ini mulai merayap masuk di zamannya. Mario, tolong bacakan kitab Yudas pasal 1 ayat 3-4. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Eloa kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yahusua Kristus. Para rasul adalah monoteis, bukan trinitarian. Oke, sekarang buka kitab 1 Korintus pasal 8, dan bacakan ayat 6 untuk kita. Namun bagi kita hanya ada satu Eloa saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup.
dan satu Tuhan saja, yaitu Yahusua Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi pertanyaan untuk kita masing-masing adalah, siapa yang akan Anda percayai? Para bapak gereja yang telah dirusak oleh filsafat agama berhala atau Alkitab? Bahkan Kristus telah berkata bahwa hanya ada satu Tuhan. Dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 dia berdoa, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Eloa yang benar." Nah Doni, sebelumnya Anda mengatakan bahwa filsafat Plato bahkan turut juga membentuk pandangan Kristen tentang surga. Jadi sekarang tolong jelaskan lebih jauh tentang hal itu, Doni. Baik, kebanyakan orang Kristen saat ini memandang surga sebagai sebuah tempat yang sangat nyaman, di mana roh-roh tanpa tubuh hidup dalam kekekalan, sambil memandang Yahwa. Konsep ini, sekali lagi, berasal dari Plato. Anda ingat idenya bahwa dunia fisik hanyalah sebuah refleksi dari sebuah dunia ideal yang sempurna? Iya. Nah, kemudian, bagi Plato, surga adalah keluar dari dunia fisik dan material yang dalam pandangannya tidak sempurna. Dia percaya bahwa jiwa manusia terperangkap di dalam tubuh fisik. Dan hal ini bertentangan dengan Alkitab yang menyatakan bahwa ketika nafas Yahwa memasuki tubuh Adam, manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Jadi, jiwa adalah kombinasi dari keduanya, Doni. Iya, benar. Tetapi bagi Plato, tubuh itu seperti penjara jiwa. Jadi kemudian bagi Plato, keselamatan itu diperoleh dengan melarikan diri dari alam fisik dan masuk ke alam rohani. Keyakinan ini sebenarnya yang menjadi dasar dari ungkapan Plato, soma sema, yang berarti tubuh adalah penjara, atau bahkan kuburan bagi jiwa. Dan memang orang-orang percaya juga membicarakan tentang tubuh rohani, yang mereka harapkan akan mereka terima. Tetapi penjelasan Alkitab tentang upah yang dipersiapkan bagi orang-orang benar, sebenarnya adalah pemulihan bumi secara fisik, dan juga pemulihan tubuh kita secara fisik. Iya, pemulihan kehidupan di bumi yang baru, itulah harapan orang Kristen. Ini adalah tema menyeluruh yang disampaikan di seluruh kitab suci. Nah Mario, pada waktu kejatuhan, Yahwa melakukan apa? Selain mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dia mengutuk tanah. Ya, tepat sekali. Dan upah orang benar adalah agar kutukan itu dicabut, supaya kita dapat hidup selama-lamanya di bumi yang telah dicipta ulang, di hadirat Bapa dan Anak Domba itu. Oke, tolong buka kitab Roma pasal 8 ayat 18-23. Tidak ada orang lain yang menyampaikan konsep semacam ini selain Paulus. Silakan baca setelah Anda menemukannya, Mario. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Yahwa dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Yahwa. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Apakah itu terdengar seperti hadiah mistis di alam halus dengan tubuh rohani? Tidak sedikit pun. Pada masa penciptaan, Yahwa menyatakan bahwa bumi dan segala isinya ini adalah baik. Kata-katanya mengandung kekuatan untuk melakukan apa yang Dia katakan. Jadi, dunia fisik dan material memang baik ketika Dia sudah menyatakannya demikian. Dan itu bertentangan secara langsung dengan ideologi Plato. Mesias dijanjikan untuk menebus umat manusia. Misinya, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 adalah untuk membinasakan atau membatalkan perbuatan-perbuatan iblis. Ya, benar Mario. Oke, mari kita kembali ke bapak-bapak gereja. Santo Agustinus adalah salah satu yang paling terkenal dari para pemimpin ini. Ada sebuah kutipan dari penulis Benedict Viviano yang menjelaskan tentang hal ini. Tolong dibacakan, Mario. Kita hanya perlu mencatat bahwa Agustinus sangat dipengaruhi oleh filsafat Neoplatonis. Filsafat ini mengajarkan bahwa yang satu sangat rohani dan yang lain duniawi. Pusatnya ada pada yang satu itu, dan yang abadi memperlakukan materi yang secara historis berubah sebagai tahap yang lebih rendah dalam pengangkatan jiwa untuk bersatu dengan yang satu itu. Sekali lagi, hadiah rohani di alam yang halus bukanlah hadiah yang dijanjikan dalam kitab suci. Sebagai penutup, tolong bacakan penjabaran dari upah yang dijanjikan itu, Mario. Itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru,
sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Eloa mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Oke, dari mana datangnya pertanyaan yang ada di kotak surat harian kita saat ini, Mario? Saya akan memberi Anda petunjuk, Doni. Negara ini memiliki nama tempat terpanjang di dunia. Menurut saya itu adalah Jerman. Mereka dan saya rasa kita juga cenderung menggabungkan kata-kata untuk membuat nama tempat yang sangat panjang. Tebakan bagus, tapi sayangnya Anda tidak akan mendapat hadiah apapun, Doni. Anda salah. Oh, Kata itu berisi 85 huruf. wow, serius? Kata apa itu? Anda benar-benar berharap saya bisa mengucapkannya? Saya hanya bisa menyampaikan bahwa kata itu diawali dengan tahu dan diakhiri dengan hu. Ini adalah nama dari sebuah bukit di Hawke's Bay, Selandia Baru. Nama ini jika diterjemahkan, kurang lebih artinya adalah bukit di mana Tamatea, pria berlutut besar, pendaki gunung-gunung, sang pemakan tanah yang rajin melancong, memainkan serulingnya untuk kekasihnya. Menarik. Setidaknya itu adalah nama tempat dan bukan nama orang. Jadi dari mana pertanyaan kita berasal? Hawke's Bay. Bukan. Dari Selandia Baru. Ya, Janet dari Rotorua, Selandia Baru, telah mengirimkan sebuah pertanyaan bagus untuk kita. Dan saya pikir pertanyaan ini juga terkait dengan kita semua. Dia mengatakan, "Doni dan Mario yang terkasih, tampaknya semakin tua saya, semakin saya berjuang dengan kecemasan. Saya bangun pada jam 2 atau jam 3 pagi dan tidak bisa kembali tidur. Saya mengkhawatirkan anak-anak saya yang sudah dewasa, juga pekerjaan saya, dan kesehatan orang tua saya yang sudah lanjut usia." Ya, itu beberapa yang bisa saya sebutkan. Saya mengkhawatirkan hal-hal itu, dan keadaan dunia saat ini tidak membantu. Apakah Anda memiliki kata-kata bijak yang dapat membantu saya? Baiklah, pertama-tama izinkan saya mengatakan bahwa saya mengerti. Saya percaya ada dua alasan mengapa seiring bertambahnya usia, kita semakin menderita kecemasan. Yang pertama adalah karena pengalaman hidup. Kita telah melihat bencana-bencana terjadi. Kita pernah mengalami bencana-bencana yang terjadi. Iya, ketika kita masih muda, kita terbiasa melihat bencana sebagai sesuatu yang terjadi pada orang lain, Doni. Iya, tapi ketika Anda sudah mendapatkan lebih banyak pengalaman hidup, maka Anda akan menyadari bahwa bencana dapat terjadi kepada siapa saja, dan kapan saja. Dan itu menjadi masalah pribadi. Ketika Anda berhenti dan melihat sekeliling, ketika Anda melihat apa yang terjadi di dunia saat ini, maka semakin banyak lagi yang perlu dikhawatirkan. Iya, begitulah Doni. Anda tahu, kecemasan didefinisikan sebagai ketakutan tentang ketidakpastian akan masa depan. Nah, karena tak satu pun dari kita bisa mengetahui masa depan, jadi apa yang bisa kita lakukan terkait kecemasan, Doni? Kita memang tidak mengetahui masa depan, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan. Dan dia adalah Bapa Surgawi kita yang penuh kasih. Mario, ada sebuah ayat yang saya ingin Anda baca. Ayat ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 26. Ayat ini memegang kunci bagaimana Anda menangani kecemasan. Kitab Yesaya pasal 26 ayat 3. Tolong dibacakan, Mario. Baik, di sini dikatakan, "Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Ketika kita membiasakan untuk mempercayai Bapa Surgawi kita, ketakutan dan kecemasan yang mengganggu kita seiring bertambahnya usia akan memudar ketika kita mengingat siapa yang memegang kendali. Oke. Sekarang, mari kita beralih ke kitab Yeremia pasal 29. Tunggu sebentar. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin membaca ayat berikutnya. Ini juga sangat indah. Di sini dikatakan, "Percayalah kepada Yahwa selama-lamanya, sebab Elohim Yahwa adalah gunung batu yang kekal." Iya, dan waktu yang tepat untuk percaya adalah ketika Anda merasa takut. Dan seperti yang kita dengar, setiap hari dari janji harian, Yahwa aman untuk dipercaya. Oke.
Tolong baca kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, Mario. Oke. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Ketika kita mengingat bahwa Yang Maha Kuasa adalah sosok orang tua yang lembut dan penuh kasih, kita dapat dengan aman mempercayai rencananya yang bijaksana bagi kita. Sudah dapat, Mario? Ya. Ya, silakan dibacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Bapa terhadap kita adalah untuk kebaikan kita. Bahkan ketika hal-hal yang terjadi tampaknya tidak masuk akal dalam pandangan kita dapat percaya pada kasih dan belas kasihan Bapa Surgawi kita. Dia ingin membuat kita bahagia. Dia hanya mengizinkan apa yang dapat digunakan untuk kebaikan kekal kita. Dan ketika kita menderita, dia juga menderita. Ya, kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Oke, Doni. Tadi Anda mengatakan bahwa ada alasan kedua mengapa kita menderita kecemasan. Apa itu? Nah, baru-baru ini saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang dokter medis yang mengambil spesialisasi alergi, Dr. William Walsh. Buku itu berjudul How I Recovered from Dementia. Dari judulnya kita bisa mengira bahwa ini adalah buku pengalaman pribadi. Tapi sebenarnya bukan. Selama beberapa dekade sebagai dokter yang mengkhususkan diri dalam pengobatan alergi, Dr. Walsh menemukan bahan kimia tertentu yang sering terbentuk secara alami dalam makanan, ataupun telah ditambahkan ke dalam makanan, yang efeknya membuat kita tetap terjaga di malam hari seiring bertambahnya usia. Dan kemudian tentu saja ditambah dengan pengalaman hidup kita memikirkan semua hal yang bisa berakhir salah. Jadi kecemasan pun membuat kita tidak bisa tertidur. Ya, benar. Ketika kita masih muda, kebanyakan orang tidak terpengaruh oleh bahan kimia ini. Nah, hal yang Dr. Walsh temukan adalah bahwa menghilangkan atau membatasi secara ketat bahan-bahan kimia ini dalam makanan kita dapat membantu orang tertidur sepanjang malam dan mengurangi penyakit brain fog yang membuat seseorang menjadi pelupa sesaat. Nah, Dr. Walsh lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan menjaga kandungan bahan kimia ini, perkembangan demensia dapat dihambat. Jadi Mario dan para pendengar, ada banyak manfaat kesehatan yang dapat kita peroleh dengan memperhatikan kandungan makanan yang kita makan. Benar. Tapi, apa nama bahan kimianya, Doni? Monosodium glutamat adalah salah satunya. MSG sebenarnya terdapat secara alami di banyak makanan, tetapi juga ditambahkan sebagai penambah rasa. Gula olahan, semua gula olahan, bukan hanya gula putih. Gluten, laktosa, apalagi ya? Oh, salah satu yang mengejutkan saya adalah asam sitrus. Dia menemukan bahwa membatasi atau menghilangkan bahan-bahan ini dari menu makanan kita memiliki manfaat dalam mengontrol penyakit yang berhubungan dengan saraf seperti penyakit Parkinson, multiple sclerosis, dan bahkan migrain maupun brain fog. Apa judul bukunya tadi, Doni? How I Recovered from Dementia. Buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa awam, jadi kita dengan mudah dapat memahaminya, Mario. Dan juga ada penjelasan tentang alasan dibaliknya. Ya, ini yang menurut saya paling menarik. Ya, itu baik untuk diketahui. Saya pikir adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, sehingga tubuh kita yang adalah bait suci ini bisa menjadi tempat tinggal yang sesuai untuk roh Yahwa. Sungguh menakjubkan bahwa menghilangkan bahan-bahan kimia tersebut dari makanan dapat mengurangi insomnia dan kecemasan juga. Baik para pendengar, hanya itu pertanyaan yang dapat kami jawab pada kesempatan ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, kami tentu ingin mendengarnya dari Anda. Kunjungi saja situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami mungkin tidak dapat membahas semuanya saat siaran, tetapi kami pasti akan menjawabnya di segmen tanya-jawab di situs web kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Joshua Rogers adalah seorang penulis dan kolumnis Kristen. Walaupun dia adalah seorang anak mahasiswa hukum yang miskin, tapi dia tetap didenda sekitar Rp700.000 karena mengemudi dengan SIM yang sudah kadaluarsa. Petugas polisi mengatakan kepadanya bahwa jika dia mampu mendapatkan SIM yang baru dalam waktu 2 hari, maka dia tidak perlu membayar denda tersebut. Jadi, karena Joshua tidak sanggup membayar denda sebesar Rp700.000 itu, dia pun pergi ke departemen kendaraan bermotor untuk memperbarui SIM-nya. Setelah menunggu 1,5 jam dalam antrian, dia pun berhasil mencapai konter. Di situ dia difoto dan kemudian diminta mengisi dokumen. Biayanya Rp300.000.
kata petugas yang ada di situ kepadanya. 300.000? Teriak Joshua. Saya kira hanya 250.000. Dulu begitu, kata petugas itu. Sekarang sudah 300.000. Masalahnya, Joshua tidak punya uang sebanyak 300.000. Dia kekurangan 50.000. Petugas itu setuju untuk menahan berkasnya sementara dia berlari ke mobilnya untuk mencari uang receh. Dia mencari-cari di bawah kolong kursi dan di kantong-kantong kursi. Joshua berhasil mendapatkan 17.000. Masih kurang 33.000. Joshua merasa putus asa. Dia harus mendapatkan uang 33.000 karena sudah pasti dia tidak memiliki uang 700.000 untuk membayar uang tilangnya jika dia tidak berhasil memperbaharui SIM-nya. Dalam keputusasaan, dia berdoa kepada Yahwa. Bapa, katanya, tolong beri saya uang 50.000 dan saya membutuhkannya sekarang, jadi tolong munculkanlah uang itu di suatu tempat di sekitar sini. Setelah berdoa, Joshua keluar dari mobilnya. Dia melihat sekeliling di tanah. Dia berharap menemukan beberapa recehan yang jatuh. Tapi dia tidak menemukan apapun. Dia harus masuk kembali dan memberitahu petugas bahwa dia tidak akan mampu membayar SIM barunya. Tapi tiba-tiba, seorang wanita berambut coklat datang dengan mengendarai sebuah truk biru dan kemudian memarkir mobilnya. Wanita itu keluar dan segera berjalan ke arah Joshua. Wanita itu menatap Joshua sambil bertanya, "Apakah kamu butuh sesuatu?" Joshua terkejut. Dengan sedikit tergagap dia berkata, Iya betul. Jika Anda tidak keberatan, maksud saya sebenarnya membutuhkan uang 50.000. Joshua mencoba menjelaskan situasinya, tetapi bahkan sebelum dia selesai memberi penjelasan, wanita itu sudah mengeluarkan uang dari dompetnya dan meletakkannya ke tangannya. Saat mengingat kembali kejadian pada hari itu, Joshua berkata, "Sampai hari ini, saya masih terkagum mengingat wanita itu dengan berani mendekati saya di tempat parkir. Meskipun dia tidak secara langsung mendengar doa saya, tapi Yahwa, entah bagaimana, pasti sudah mengesankan wanita itu. Dan untungnya, wanita itu menuruti kesan itu, dan dengan demikian Bapa memenuhi kebutuhan saya yang bisa dikatakan relatif kecil. Jika wanita itu seperti kebanyakan dari kita, maka dia mungkin mengabaikan dorongan dari Yahwa, karena itu bukan sesuatu yang cukup besar. Kita ingin mengubah dunia untuk membuktikan seberapa besar Tuhan kita, seberapa besar rencananya. Tetapi, bahkan tugas kecil pun akan menjadi sebuah tugas besar jika itu adalah kehendaknya. Saya berdoa meminta 50.000 dan Yahwa menggunakan seorang wanita yang tampaknya dipilih secara acak untuk menyediakannya. Tetapi melalui kepatuhan wanita itu, Yahwa memberikan lebih dari sekedar uang receh. Yahwa menunjukkan kepada saya betapa dia mengasihi saya, bahwa dia peduli dengan detail hidup saya, dan bahwa dia mengirim orang untuk memenuhi bahkan kebutuhan saya yang paling mendasar. Para pendengar, Kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 7 memberitahu kita, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Yahwa, kepada Elohku aku berseru, dan ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Saya harus mengatakan, Doni, bahwa topik hari ini cukup mengejutkan. Semakin banyak kebenaran yang dipulihkan, semakin banyak kesempatan yang Anda miliki untuk melihat bagaimana setan menutupi kebenaran. Sangat mudah untuk berpikir bahwa saya tidak bisa terkejut lagi, tetapi kemudian topik seperti hari ini muncul, dan saya menyadari bahwa saya masih dapat terkejut pada sejauh mana kekristenan modern telah menyimpang dari kekristenan rasuli yang murni. Saya jadi teringat pada kata-kata Sang Juru Selamat dalam kitab Lukas pasal 18, di mana dia bertanya, "Jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi?" Oh, dia akan mendapati iman. Tapi berapa banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya? Berapa banyak yang menggunakan nama Kristus dan menyebut diri mereka Kristen? Akan memiliki iman yang murni, iman apostolik yang tidak dirusak oleh agama berhala, oleh humanisme, oleh paham Darwin, oleh segala macam cara yang iblis telah usahakan untuk menyesatkan orang-orang selama 2 milenium terakhir. Iya, tidak banyak. Benar-benar tidak akan banyak. Dan fakta ini membawa saya ke poin kesimpulan kita. Mario dan para pendengar, teruslah belajar. Jangan berasumsi bahwa semua kebenaran telah terungkap atau bahwa Anda sudah mengetahui semua kebenaran. Setan telah menghabiskan 6.000 tahun terakhir untuk merusak, memutarbalikkan, dan mengubur kebenaran. Kita tidak akan mengetahui semuanya dalam kehidupan yang sekarang.
Berasumsi bahwa kita sudah mengetahui semua kebenaran yang diperlukan untuk diselamatkan berarti menutupi pikiran kita terhadap kebenaran baru surgawi yang sedang dicurahkan. Ya, saya pikir itulah sebabnya dalam kitab Wahyu pasal 18, orang-orang percaya dipanggil keluar dari Babel. Tunggu, saya buka dulu. Nah, ini dia. Ini dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 dan 5, dan saya sedang membaca versi kitab Jenewa, Alkitab para Reformator Protestan. Di sini dikatakan, "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, 'Keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya.'" Nah, Doni, seperti yang telah Anda tunjukkan sebelumnya, terjemahan umumnya menggunakan kata marilah, yang mengindikasikan sebuah undangan. Tapi sebenarnya, ini adalah sebuah perintah. Keluarlah. Nah, Anda sudah mengerti alasannya kan, Mario? Iya, karena semua agama yang terorganisir memiliki kebenaran yang sudah dicampur aduk dengan ajaran salah. Ya, tetapi lebih dari itu, semua agama yang terorganisir, semua denominasi Kristen, memiliki kredo dan rangkaian kepercayaan yang khusus, berbeda dari yang lain. Dan inilah yang membedakan mereka dengan denominasi dan agama lain. Untuk menjadi anggota dari agama atau denominasi tertentu, Anda harus mematuhi seperangkat keyakinan itu. Itu benar. Masalahnya adalah bersamaan dengan keyakinan-keyakinan itu, muncul pula pola pikir bahwa orang lain salah dan hanya denominasi Anda yang benar. Ini memiliki efek menutup pikiran terhadap kebenaran baru. Organisasi Anda mungkin memang memiliki banyak kebenaran. Tetapi bagaimana jika Yahwa ingin memberi Anda lebih banyak lagi? Apakah Anda akan menolaknya karena bertentangan dengan akidah denominasi Anda atau teologi agama Anda? Itulah bahaya yang datang jika kita menyelaraskan diri kita dengan organisasi keagamaan. Segera setelah kita bergabung dengan gereja tertentu, kita cenderung mulai membiarkan para pendeta atau para pastor memberitahu kita apa yang harus dipercaya, dan kita berhenti belajar untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh bertindak seperti itu. Kita sudah terlalu dekat pada akhir dunia untuk menganggap kita sudah tahu segalanya atau membiarkan orang lain untuk berpikir bagi kita. Ya, para pemimpin agama bisa menjadi antek setan yang paling efisien. Mereka dapat mempengaruhi lebih banyak orang dibanding dengan orang awam yang tidak memiliki pengaruh besar. Ya, benar. Buka kitab Yoel pasal 2 dan bacalah ayat 23, Mario. Baik. Di sini dikatakan, "Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Yahwa Elohmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu." Kitab suci menafsirkan dirinya sendiri. Kita tahu dari bagian lain dalam kitab suci bahwa hujan adalah simbol untuk doktrin. Benar. Jadi, para murid dan para rasul sudah menerima hujan awal. Sekarang saatnya untuk hujan akhir. Ini berbicara tentang peningkatan doktrin murni. Anda tidak akan mengetahuinya jika Anda tidak belajar tentang hal ini. Dan Anda harus belajar untuk diri Anda sendiri. Dan adalah sangat menyenangkan untuk mempelajari kebenaran baru, Doni. Ya, sangat menyenangkan. Tidak ada hal lain dalam hidup yang sama memuaskannya dengan menemukan kebenaran baru dari firman Yahwa. Ya, kita sudah kehabisan waktu untuk hari ini, para pendengar. Saya ingin mengucapkan terima kasih Anda telah bergabung dengan kami hari ini. Waktunya sudah singkat dan kita harus bersiap-siap. Tidak ada waktu untuk bermain-main dengan dosa yang dipelihara, dan tentu saja tidak ada waktu untuk berpuas diri dengan teologi yang telah dirusak oleh ajaran-ajaran salah. Jika Anda meminta Yahwa untuk memimpin Anda ke dalam semua kebenaran, Dia akan melakukannya. Dia sudah berjanji. Baik para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus.
Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.